Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema tentang teks eksposisi di bagian 2. Dan karena kemarin di bagian 1 kita sudah membahas pengertian, kemudian struktur, ciri-ciri jenis, dan kemudian contoh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, menggunakan kata ganti atau pronomina. Teks eksposisi banyak menggunakan kata ganti atau pronomina. Pronomina adalah jenis kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau kata benda atau prasenomina. Pronomina biasa berupa kata ganti tunggal atau jamak. Contohnya pronomina yang sering digunakan, misalkan dia, ia, anda, kamu, aku, mereka, kita, kami, kalian, saudara, nya, mu, ku, dan sebagainya. Selanjutnya di bagian kedua, menggunakan konjungsi. Teks eksposisi juga kerap menggunakan konjungsi dalam kalimat-kalimatnya. Konjungsi atau kata hubung berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat dengan memberikan alasan pendukung. Misalkan sedangkan, kemudian, lebih lanjut, sehingga, sementara, ketika, agar, supaya, bahwa, melainkan, dan sebagainya. Selanjutnya di bagian ketiga, menggunakan kata leksikal tertentu. Artinya, kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi juga kerap kali menggunakan kata-kata leksikal. Yang dimaksud dengan kata leksikal adalah kata-kata yang menunjukkan nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, dan kata keterangan atau adverbia. Kata-kata ini memberikan fungsi masing-masing pada kalimat yang ada pada teks eksposisi. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Artinya, bahasa yang digunakan dalam teks eksposisi ini bersifat jelas dan lugas. Poin-poinnya dan informasi penting yang disampaikan dengan kata-kata yang jelas, umum, dan tidak berbelit-belit. Dengan begitu, isi dan informasi dalam teks eksposisi ini akan jadi lebih mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Bagian kelima, menggunakan bahasa baku dan bahasa formal. Artinya, teks eksposisi ini menggunakan bahasa yang baku dan formal. Kata-kata dalam teks eksposisi harus bersifat baku sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya, tidak boleh menggunakan bahasa santai yang tidak formal. Penggunaan bahasa resmi membuat pembaca lebih mudah memahami penjelasan dalam teks eksposisi itu. Selanjutnya, penegasan pendapat berada di bagian penutup. Artinya, dalam teks eksposisi ini umumnya akan disampaikan penegasan pendapat atau penegasan kembali di bagian penutup. Artinya, penegasan pendapat ini juga bersifat objektif dan tidak boleh berpihak, serta menggunakan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Nah, pengertian yang sederhananya tidak menuduh atau tidak menyudutkan salah satu golongan, tetapi benar-benar hanya disampaikan pengetahuan untuk atau agar supaya orang-orang yang dituju ataupun halayak yang dituju punya pengetahuan terhadap hal tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks eksposisi. Pertama, menentukan topik. Nah, tujuan menentukan topik ini artinya sebagai jembatan awal agar tulisan-tulisan kita nantinya berbobot. Artinya tidak melebar ke sana sini, tetapi terfokus pada satu titik
yang mana titik itu hanya menyinggung satu pokok permasalahan. Selanjutnya, menentukan tujuan. Nah, tujuan ini sangat penting. Kenapa? Kalau kita menulis tidak mempunyai tujuan, maka kemana-mana tulisan kita. Artinya tidak terfokus pada hal-hal tertentu. Bisa ke situ, bisa ke sini, akhirnya kabur apa yang ingin disampaikan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Artinya, mengumpulkan data ini adalah memperkuat argumentatif kita bahwa memang yang diangkat itu benar-benar ada. Mengumpulkan data-data ini bisa melalui wawancara, bisa melalui penelitian langsung, membaca buku, dan sebagainya. Selanjutnya, membuat kerangka karangan. Membuat kerangka karangan ini tidak lebih penting dari yang lain. Artinya, kerangka karangan ini adalah mempermudah kita mengembangkan apa yang kita ingin kembangkan. Dengan adanya kerangka karangan, maka hal-hal yang akan disampaikan begitu mudahnya untuk menyampaikan kepada halayak atau menulis hal-hal yang ingin ditulis. Selanjutnya, membuat kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan ini adalah menegaskan kembali pernyataan umum atau pernyataan pembuka bahwa memang benar-benar tulisan ini berguna atau layak untuk dibaca. Selanjutnya, dan kemudian teks eksposisi ini tidak hadir serta-merta begitu saja, tetapi memberikan pengetahuan. Nah, saya kira sampai di situ. Mudah-mudahan teks eksposisi ini bermanfaat, dan saya harap kalian menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir.